Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arya Dila, mahasiswa UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 1, mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, bagaimana kelanjutannya? Silakan disimak setelah ini. Terkait dengan tugas 1 ini, mari kita lihat soalnya. Di sini disampaikan bahwasanya Anda diminta untuk membuat sebuah program Java dengan beberapa ketentuan ya sebagai berikut. Yang pertama, program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, di antaranya pertama, satu, input menu restoran, seperti itu. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Kemudian data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori, seperti makanan dan minuman. Kemudian yang kedua ada pemesanan. Nah, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Nah, pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Contohnya seperti ini, nasi padang 2. Ya. Kemudian yang ketiga, menghitung total biaya. Nah, program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus ya. Yang A ini diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Kemudian yang B, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, yang poin keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan. Jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilan informasinya ke dalam struk pembayaran. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah saya kerjakan ya di nih tugas restoran. Saya punya folder tugas restoran ya. Karena berbentuk Java sudah saya kerjakan di dalam Visual Studio Code. Oke, ini dia yang pertama teman-teman. Nah, jadi di sini saya membuat dua file ya. Yang pertama yakni file menu Java dan main Java. Bisa dilihat di sini isi dari coding menu Java-nya. Di sini tertera string, int, dan string lagi, string nama, int harga, dan string kategori. Nah, di sini untuk string nama sendiri sebagai variabel untuk menyimpan nama menu. Contohnya seperti nasi goreng ya, atau mie ayam, atau nasi padang seperti itu. Nah, kemudian untuk int harga ini variabel untuk menyimpan harga menu ya. Karena ini int harga, jadi untuk menyimpan harga menu contohnya seperti nasi padang 20.000 ya. Kemudian untuk string kategori ini untuk menyimpan kategori makanan atau minuman. Seperti itu kategori menunya. Nah, ketiga variabel ini disebut atribut properti dari kelas menu yang akan dimiliki setiap objek menu seperti itu. Kemudian yang kedua, konstruktor atau metode khusus untuk inisialisasi objek ya, seperti itu. Nah, penjelasannya ini tuh adalah konstruktor dari kelas menu ini ya. Nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelas menu ya. Menu, ini menu juga. Nah, dipakai untuk mengisi nilai awal saat objek itu dibuat. Seperti itu. Parameternya seperti ini. Untuk string nama, kemudian ada int harga, kemudian ada string kategori. Jadi di sini. Nah, string nama sendiri nilai nama yang dikirim saat objek itu dibuat. Kemudian untuk int harga itu nilai harga, kemudian untuk string kategori adalah nilai kategori. Nah, untuk inisialisasi disk ini sendiri, disk nama, disk harga, disk kategori ini merujuk ke variabel atribut milik class. Nama ya, tanpa disk ini itu merujuk ke parameter konstruktor. Jadi artinya isi atribut nama dengan nilai dari parameter yang sama. Nah, contohnya seperti ini, disk harga sama dengan harga,
penjelasannya itu mengisi atribut harga dengan nilai dari parameter harga. Kemudian diskategori ini mengisi atribut kategori ya dengan nilai dari parameter kategori. Nah, pada intinya kelas menu ini digunakan untuk menyimpan data satu menu, nama, harga, kategori. Nah, konstruktor ya, itu dipakai supaya saat objek dibuat datanya itu langsung terisi seperti itu. Nah, di sini kenapa saya memakai this? Tujuannya adalah untuk membedakan antara variabel atribut di dalam class dengan parameter yang dikirim ke konstruktor, classnya menu. Nah, ini nanti akan yang akan dikirim ke dalam konstruktor seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke class main.java seperti itu. Nah, public class main ini kita bisa lihat di sini bahwasanya ada static int cari harga string nama. Nah, ini tujuannya ya. Untuk static sendiri itu sebagai inisiasi untuk memanggil tanpa membuat objek terlebih dahulu. Kemudian untuk int ini return berapa berupa angka seperti itu atau harga, bisa dibilang seperti itu. Kemudian untuk string nama ini input nama menu seperti itu. Nah, kemudian ada if nama equals ignore case ya. Kemudian nasi goreng ini yang pertama ini ya. Itu penjelasannya untuk equals ignore case ini itu tujuannya untuk membandingkan string ya tanpa peduli huruf besar atau huruf kecil seperti itu. Nah, jadi untuk inputnya sendiri nanti bisa dengan terserah user menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil. Jadi lebih fleksibel dan efisien seperti itu. Nah, kalau nama nasi goreng sendiri, kemudian harganya ini ya, harga 20.000 ini bisa dilihat di sini. Nah, untuk menu-menu yang lain kita input di sini ada mie ayam, kemudian ayam bakar, nasi padang, kemudian untuk minumnya ada es teh, jeruk, kopi, dan jus alpukat. Untuk harganya bisa dilihat di sini. Nah, untuk coding ini ya, karena di tugas itu diminta tanpa menggunakan loop ya, maka kita masukkan satu-satu seperti itu. Jadi tanpa menggunakan loop. Untuk semua ini ya, semua ini adalah mapping menu kemudian harganya. Nah, untuk else return 0 ini ya, kalau nama tidak ditemukan maka harganya akan dianggap 0 seperti itu. Nah, kemudian untuk metode selanjutnya adalah metode kategori dari objek menu. Jadi di sini static string get kategori ya. Ini untuk mengambil kategori menu ya, makanan atau minuman seperti itu. Makanan, minuman. Nah, parameternya nama menu ya, kemudian makanan, array menu makanan, kemudian minuman, array menu minuman seperti itu. If nama equals ignore case makanan 0 nama, kemudian return makanan 0 kategori. Nah, penjelasannya ini untuk membandingkan input dengan data di array seperti itu. Kalau sama ya diambil kategorinya seperti itu. Nah, kemudian untuk semua baris di bawahnya ini else if nama dot equals ignore case ini sampai dengan bawah ini nyari kategori berdasarkan nama ya tanpa loop atau manual index gitu. Kita masukkan satu-satu seperti itu. Nah, kemudian else return string ini ya, garis ini. Kalau misalkan tidak ditemukan maka akan return atau ada tanda garis ini ya. Seperti itu. Di sini kita mulai masuk titik awal di mana program itu akan dijalankan ya, public static void main string args. Ya. Titik awal program, untuk selanjutnya adalah scanner input, ya, new scanner ini. Nah, untuk ini sendiri penjelasannya untuk menerima input dari user atau keyboard seperti itu. Kalau misalkan kita masuk ke terminal terus kita input pesanan, maka coding bisa membaca seperti itu. Array menu makanan bisa dilihat di sini. Membuat array objek menu ya. Ini untuk makanan, new menu nama nasi goreng. Ini ada menu minuman. Menu minuman teman-teman bisa dilihat. Ada 4, masing-masing ada 4. Nah, ini tampilan menu sendiri ya, sistem out println ya. Bisa dilihat di sini menu makanan ya. Untuk sistem out println sendiri yang pertama ada makanan, nama ya. Kemudian ini harganya. Untuk menu minumannya sendiri juga bisa dilihat di sini.
Ini untuk tampilan menunya sendiri itu mengambil data dari array yang ada di atas ini. Untuk array pesanan sendiri ini untuk penjelasannya di sini ada nama, ini tujuannya untuk menyimpan pesanan ya. Kemudian untuk jumlahnya sendiri itu jumlah atau jumlah beli seperti itu. Nah, untuk INT harganya, untuk harga per itemnya seperti itu. Nah, maksimal 4 pesanan. Untuk inputnya sendiri ini input user ya, sistem out print bisa dilihat di sini. Next INT ya, ini next INT dan next line ini itu berbeda. Nah, untuk nama sendiri ini untuk input nama menu. Nah, kemudian untuk yang next INT ini untuk input jumlah seperti itu. Nah, untuk semua blok input itu diulang 4 kali seperti itu tanpa loop. Nah, kemudian untuk harga sendiri tujuannya adalah untuk memanggil method ya, cari harga. Tujuannya untuk mengisi harga itu berdasarkan nama seperti itu. Subtotal sendiri, INT subtotal ini ya, bisa dilihat di sini. Tujuannya untuk coding ini untuk menghitung semua jumlah total semua jumlah pesanan seperti itu. Kemudian ada diskon juga di sini. Bisa dilihat di sini. Ini double diskon sama dengan 0 ya. If subtotal lebih dari 100.000, diskon subtotal dikali 0,1 seperti itu. Nah, ini diskonnya kalau misalkan ada pembelian lebih dari 100.000 akan didiskon 10% atau 0,1. Nah, kemudian untuk bonus minuman sendiri ya. Nah, bonus minuman ini, nah kenapa di sini saya pakai get kategori ya? Tujuannya sendiri untuk atribut itu kategori pada class menu ini ya. Pada class menu ini itu tujuannya supaya digunakan dengan mengambil data langsung dari objek. Gitu. Jadi antara file menu dengan main Java itu supaya tetap terhubung atau berkesinambungan seperti itu. Makanya di sini saya pakai atribut pakai get kategori seperti itu. Tujuannya itu tadi agar atribut kategori itu pada class ya, class menu ini itu benar-benar digunakan seperti itu dengan mengambil data langsung dari objek. Diskon minuman sendiri ya. Kalau misalkan ditanya kenapa logik bonus itu diubah ya seperti itu. Sebenarnya tidak berubah kalau berdasarkan dari soal ketentuan tugas yang diberikan lewat e-learning ya. Di sini logikanya karena promo itu berlaku untuk kategori minuman ya. Jadi menurut saya bukan hanya satu item tertentu saja seperti itu. Jadi saya generalisasi menggunakan kategori seperti itu. Nah, itu tujuan saya. Makanya di sini nanti kalau misalkan ada pembelian lebih dari 50.000 pasti akan mendapatkan diskon gratis minuman untuk semua kategori minuman seperti itu. Kemudian untuk pajak dan servis. Dan servis sendiri double pajak sama dengan subtotal dikurangi diskon ya dikali 0,1. Penjelasannya adalah untuk pajak sendiri itu 10% setelah diskon. Dan servisnya sendiri 20.000. Double total akhirnya ini ya sama dengan subtotal dikurangi diskon kemudian ditambah pajak ditambah servis seperti itu. Untuk yang servisnya sendiri ini biaya pelayanannya itu di aplikasi ini saya jadikan tetap nggak berubah sama sekali seperti itu. Nah, untuk struknya sendiri cetak struk ini ya. Nah, di sini itu tujuannya untuk menampilkan nama, kemudian kategori ya. Kategori kemudian jumlah, kemudian total pembelian per item. Nah, untuk informasi tambahan di sini bisa dilihat di sini ya, if diskon ini ada informasi tambahan. If diskon ya, diskon lebih dari 0 ya, sistem outprint ya. Itu Anda mendapatkan diskon 10% seperti itu. Kalau misalkan pembelian lebih dari 100.000. Nah, kemudian untuk promonya sendiri atau bonus ya, bisa dilihat di sini. Di struknya akan tertulis apabila bonus pembelian lebih dari 50.000 maka akan ada tulisan bonus minuman gratis. Kemudian total akhir ya, total akhir bisa dilihat di sini ya. Sistem outprint loan ya, total rupiah plus total akhir seperti itu. Nah, oke, di sini mari kita coba ya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Ini adalah menu makanan dan menu minuman. Untuk pesanan sendiri kita bisa masukkan pesanan kita, misalkan nasi goreng. Oke, untuk jumlahnya sendiri ada berapa? Untuk pembelian nasi goreng kita pakai 2. Oke. Untuk pesanan kedua kita beli nasi padang. Kita beli 2 juga. Nah, untuk pesanan ketiga kita beli minum. Kita beli jus alpukat. Nah, kita beli jus alpukat 3. Kemudian ada kopi. Kita beli 1. Oke. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Untuk struknya sendiri sudah keluar, jadi nasi goreng ya, makanan kali 2 atau 2 bungkus ya. Totalnya pembelian 40.000 karena setiap nasi goreng harganya 20.000. Kemudian nasi padang makanan kali 2. Nasi padang itu harganya 30.000. Nah, subtotal pembeliannya di sini ada 146.000. Otomatis lebih dari 100.000 maka kita mendapatkan diskon. Nah, pajaknya sendiri 10% tetap ada ya. Totalnya 13.140 ya. Nah, untuk servisnya ini 20.000. Nah, di sini ada keterangan Anda mendapatkan diskon 10% ya. Nah, untuk promonya sendiri ya. Nah, bonus minuman gratis 1. Total 164. Oke, teman-teman, jadi itu saja untuk tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop kali ini. Sampai ketemu di tugas-tugas selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Arya Dila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.